Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku seiman yang berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu mengilhamkan di hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya bisa meneruskan dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman yang berbahagia, pada saat ini kemaksiatan merajalela. Tontonan media semakin hari bukan semakin bagus, tapi semakin hari kemaksiatannya meningkat. Ini diperlukan yang namanya keteguhan iman. Diperlukan dalam ketabahan menghadapi zaman seperti ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus bisa menghadapi keadaan saat ini. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Dulu, ada seorang pemuda datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia datang kepada Ibrahim bin Adham untuk minta nasihat. Ketika dia masuk, Tuhan, saya ini seorang pemuda yang pengen bertobat, tapi kok susah banget. Pengen sekali saya bertobat, tapi susah banget karena keadaan yang begitu luar biasa. Kemaksiatan di mana-mana sehingga saya terbawa oleh arus maksiat. Kata Ibrahim bin Adham dengan memberi nasihat yang sangat cakep sekali. Wahai anak muda, silakan engkau maksiat. Puas-puasin maksiat, engkau nggak usah berhenti maksiat. Cuma engkau harus bisa melakukan 5 hal. Kalau engkau bisa melakukan 5 hal tersebut, maka silakan maksiat sepuasmu. Jangan engkau pernah berhenti maksiat. Pemuda dengan senyum yang manis, dia bertanya, apa 5 hal tersebut ya Syekh? Pertama, kalau engkau maksiat, silakan, cuma jangan sampai engkau makan rezekinya Allah. Pemuda tersebut terperangah dengan nasihat tersebut. Saya boleh maksiat asal jangan makan rezekinya Allah. Wahai Syekh, siapapun tidak akan mampu untuk meninggalkan rezekinya Allah. Siapapun tidak akan mampu untuk tidak makan rezekinya Allah. Bukankah tidak ada sesuap nasi, seteguk air, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, kali ada syarat yang lebih ringan. Gak apa-apa. Ada syarat yang engkau anggap ringan. Kalau engkau maksiat silakan, makan rezekinya Allah silakan. Cuma syarat yang kedua penuhi. Jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan engkau maksiat, tapi cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Kata pemuda tersebut, Tuhan, bagaimana saya tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagi Allah yang samar dan bagi Allah yang nyata dan yang tersembunyi sama saja. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak bisa dipantau oleh Allah. Semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun saya bersembunyi, di situ Allah melihat. Jangankan saya yang seperti ini, ikan di lautan jumlahnya Allah Maha tahu. Jumlah pasir di lautan semua Allah tahu. Bagaimana saya tidak bisa dilihat oleh Allah? Pasti saya dilihat oleh Allah. Saya nggak kuat, saya kali ada syarat yang lebih ringan. Kata Ibrahim bin Adham, 2 syarat yang belum bisa engkau lakukan. Syarat yang ketiga, ketika engkau pengen maksiat silakan, cuma cari tempat yang bukan milik Allah. Silakan engkau maksiat, tapi cari tempat, cari bumi atau tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Sang pemuda itu terperangah. Wahai Syekh, sekarang mana tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tidak ada sejengkal tanah kecuali milik Allah? Tidak ada sepetak yang ada di langit sana, semuanya itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Seluruh yang ada di langit dan di bumi dan di antara langit dan bumi, semuanya itu milik Allah. Saya tidak akan mampu melakukan tersebut.
Oh, 3 syarat yang belum bisa engkau lakukan. Masih ada 2 lagi. Syarat yang keempat, ketika engkau pengen maksiat silakan. Silakan maksiat di bumi Allah, silakan maksiat dilihat oleh Allah, silakan maksiat dengan makan rezekinya Allah. Tetapi syarat keempat, ketika datang malaikat maut untuk menjemput engkau, ketika datang malaikat maut untuk mencabut nyawa engkau, silakan tolak dia, usir dia. Kata pemuda tersebut, Tuan Syekh, rasanya sangat mustahil ketika ada manusia yang bisa menolak kedatangan malaikat maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang kepada mereka, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mengundurkan dan yang bisa memajukan. Ketika datang ajal, maka siapapun tidak akan bisa menolak. Maka hal itu mustahil bisa saya lakukan. Kata Ibrahim bin Adham, 4 syarat belum bisa engkau lakukan. Ada syarat terakhir. Silakan maksiat, dilihat oleh Allah, makan rezekinya Allah, di atas muka bumi Allah. Engkau tidak bisa menolak kedatangan malaikat maut. Ada syarat kelima. Apa? Ketika nanti pada hari kiamat, malaikat Zabaniyah menyeret engkau ke neraka, silakan lari, cari tempat bersembunyi dari kejaran malaikat. Tuan Syekh, siapapun dia tidak akan bisa menolak giringan malaikat Zabaniyah. Siapapun dia tidak akan bisa menolak ketika sudah dijebloskan ke dalam neraka. Anak muda, 5 syarat tersebut engkau sama sekali satu pun tidak bisa melakukan. Jangankan 5, 1 pun engkau tidak bisa melakukan. Kalau engkau tidak bisa melakukan, maka engkau harus bersabar dengan keadaan yang ada. Engkau harus bersabar dengan keadaan yang ada, tidak melakukan maksiat. Sebab ketika engkau ingin maksiat, ingatlah dengan 5 syarat tersebut. 5 syarat tersebut siapapun tidak akan mampu, termasuk saya pribadi, tidak akan mampu melakukannya. Pemuda terus tertegun, akhirnya bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, ketika kita menghadapi zaman seperti ini, maka trik-trik untuk menghadapi maksiat itu harus kita siasati. Jangan sampai kita terjerumus dalam maksiat. Lakukan 5 tersebut. Kalau kita nggak bisa melakukan 5 tersebut, maka kita harus bertekad untuk menjauhi maksiat. Lebih baik kita menahan hawa nafsu, walaupun begitu sakit, walaupun begitu pedih, tetapi tidak apa-apa, karena hidup ini sementara. Bukankah kita dengan menahan hawa nafsu untuk berbuat maksiat, kita menahan kesabaran agar kita tidak berbuat maksiat, ini lebih bagus daripada kita menahan panasnya bara api di neraka. Saudara-saudaraku, para pemuda Islam khususnya, saat ini memang zamannya penuh dengan kemaksiatan. Perzinaan di mana-mana, orang pacaran di mana-mana, tontonan porno di mana-mana. Bagaimanapun juga kita sebagai umat Islam harus kita punya filter bagaimana membentengi diri kita. Ayat Quran mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Masuk ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, tapi dengan syarat jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau satu ayat ini kita amalkan, maka apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan mungkin terombang-ambing. Ibarat ikan di lautan, silakan air asin, tapi ikan tidak pernah asin. Ikan selalu tawar. Kenapa? Karena ikan hatinya hidup. Ikan masih hidup. Ikan masih hidup sehingga tidak akan bisa terpengaruh oleh air laut. Saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.